Nggak usah banyak cincong ya, mungkin karena kita sedikit agak nyeleneh ini. Karena pertamanya kita udah review game dulu, ya udah tes gaming sebelum review. Harusnya kan perkenalan dulu baru nge-review, tapi karena ya tahu sendirilah kita kekurangan video, konten opini gadget masih 21 tepatnya. Ngejar lur ya, dikit banget ya, walaupun yang nonton dikit ya kita masih tetap berusaha buat tetap yang terbaik ya toh. Ya nggak usah banyak cincong ya. Terima kasih yang udah mau nunggu kita buat nge-review Poco M3 ini. Kita bakal nge-review ya. Ya pertamanya saya bener-bener berekspektasi tinggi dengan HP ini, dan ternyata ekspektasi itu saya turun drastis banget. Karena ya pertama yang kecewa adalah harga offline store dan online store yang dulu dan yang sekarang itu bener-bener beda. Karena ya itu ada sedikit nggak tahu lah kenapa itu kok bisa jadi goib banget ya. Ya Katanya langka. langka, katanya langka, maka dari itu langka jadi dinaikin ya mas ya. Ya itulah, mungkin lebih baik kita bahas bareng-bareng aja dan tetap pantengin di Opini Gadget. Landit. Tetap tuku gadget. Here we go. Nah, jadi ini adalah penampakan ya dari Poco M3 ini. Udah tak buka semua ya, udah dibuka dari sebelumnya sih, udah ada seminggu pemakaian. Dan penampakannya di sini di kardusnya pertama kalian dapat ini ya, ini adalah apa ini kalau kalian kelihatan 48 megapiksel AI triple kamera 6000 mAh. Jadi ini baterainya 6000, 6,53 Full HD Plus dot drop display ya. Jadi cuma titik doang gitu, not gitu, dan whole Snapdragon 662 ya lur ya. Dan juga di sini dia di dalam kardus itu yang minusnya itu nggak dapat headset ya, tapi plusnya itu dapat tempered glass dan juga jadi case ya mas ya. Anti crack. Oh anti crack, dapat anti crack ternyata lur. Dan juga kalian dapat charger dengan kapasitas 18 watt ya lur ya. Paling nggak 1,5 jaman lah buat Type C lah, mas. Type C, udah otomatis Type C ini. Kalian udah support Type C di harga 2 jutaan ya. Nggak salah ngomong sekarang 2 juta. Ya, terus di sini adalah penampakan dari HP-nya. Kalian bisa lihat warnanya biru, saya kurang suka. Karena ya rata-rata orang emang udah nge-review banyak yang kuning, tapi emang yang kuning itu dominan lebih bagus dan lebih terkesan unik gitu daripada biru. Kayaknya biasa-biasa aja sih kelihatannya. Nggak menyimpulkan. Iya. Poco. Iya, kayak bukan Poco M3 gitu loh kan. Terus kalian lihat bahan dari belakang ini, bodi belakangnya kelihatan banget ini kan. Bahannya itu kulit, tapi kulitnya itu kulit KW ya. Jadi ini cuman kelihatan kulit, tapi ini bener-bener plastik ya lur ya. Ini plastik, sampingnya juga plastik, tapi plastiknya bukan kulit lagi. Jadi di sampingnya ini itu dop ya lur ya, agak nge-matte gitu warna biru dan agak sedikit ada kayak warna metalik itu. Kalau ini fingerprint dan juga tombol power, dan di sini itu up down volume ya lur ya. Nah di sini jadi side fingerprint 2 juta ya, udah bagus lah. Nah habis itu di sini udah ada Poco dan juga triple kamera, dan ada tulisan super triple kamera di bawahnya flash ya lur ya. Semoga kalian kelihatan jelas sih kalau ini. Terus aku mau ngebahas di bawah sini nih. Nah, di sini itu kehebatannya dia udah support stereo dengan dual speaker di bawah sini satu dan juga di atas sini satu. Jadi keren banget, dan lubang jacknya itu ya di atas. Jadi dia udah nggak di bawah. Nah, di sini terus ada mic dan Type C ya lur ya. Kalau untuk di sebelah kirinya sendiri itu ada tempat triple slot ya lur ya. Jadi dual nano SIM dan juga micro SD yang up to 512 GB yang lumayan bisa nyimpen file kalian lah. Nah, terus di HP ini itu RAM-nya itu 6 GB ya, dengan internal memory 128 GB ditambah tadi up to 500 ya, tambah micro SD tambahan ya sekitar 700-an ya Mas ya. Paling nggak 700 GB lah kalian bisa nyimpen file ya. Nah, kemudian di sininya itu udah support dengan Corning Gorilla Glass 3 dengan layarnya itu IPS LCD ya. IPS LCD udah Full HD Plus dan 400 nits. Itu modelnya dot drop nih. Dot drop itu kayak nama panggilan dari Xiaomi Poco ya lur ya. Jadi ada water drop, ada dot drop ya, gitulah. Terus 6,5 inch ini ukurannya di 90% ya, di 1080 kali 2340 pixel dengan PPI 395 density, dan udah support Corning Gorilla Glass 3 ya lur ya, udah mantep banget. Kalau buat settingannya sendiri di HP ini itu udah versi Mio MIUI ya, MIUI 12 yo. Aku coba mas rasa di guyu to, di support malah diguyu. Versi MIUI
12 ya, dengan Android 10 ya pasti bakal dapat update tambahan sih selama 1 tahun. Nggak tahu kalau udah 2 tahun ke depan. Kadang Android itu diterlantarkan ya kalau Android. Ya itu saya jengkelnya di Android sih. Karena versinya terlalu banyak ya lur ya. Jadi ini penyimpanan 20 GB, ini udah sama game-game sih. Ya buat sistemnya sih rata-rata tadi saya lihat 17 GB-an ya. Nah, terus kita lanjut ke untuk Snapdragon-nya tuh di mana, Mas? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada keterangannya. Nggak ada keterangannya, jadi ini Snapdragon 662. Kalian kalau mau lihat performanya itu udah bisa lihat di video sebelumnya dari ini ya, video tes gaming itu udah kalian lihat lah pokoknya. Itu di 11 nanometer di Adreno 610 itu udah lumayan, ya lumayan tipis lah. Lebih tipis dari 665 dan lebih ada sedikit peningkatan gitu loh. Nah kalau buat kamera ya, kamera depan dulu nih, kamera depan biar jadi nggak usah muter-muter balikan HP ya. Jadi di kamera depan sini itu tuh resolusinya itu 8 megapiksel dengan f2.1 ya. Itu wide selfie ya lur ya, jadi bisa panorama juga. Dan juga di kamera utamanya ini, nah di sini ini nih 40, aduh sidik jariku nempel. 48 megapiksel dengan f1.8 wide, udah support VDIF juga. 2 megapiksel f2.4 itu makro dan 2 megapiksel f2.4 itu deep sensor, dan juga katanya udah bisa mode night. Mending langsung dilihat aja di kamera. Jadi kalian bisa lihat ini penampakan dari kamera potret lainnya Pro, dan di sini itu bagusnya itu udah dapat Pro ya lur ya. Jadi kalian bisa ngatur foto dan video sesuai hati kalian ya, ini selera kalian. Nih auto video ISO ya, video juga bisa Pro juga, mantap jiwa pokoknya di sini. Mantap jiwa. Di mana sih video singkat ada di sini. Untuk mengaktifkan 48 megapiksel di sini, mode malam di sini, panorama, selang waktu dan juga gerak lambat ya. Jadi type slow motion dan juga time lapse-nya itu udah dapet 2 jutaan. Keren ya, lumayan lah, tapi nggak tahu hasilnya gimana. Katanya sih ada yang bilang itu agak sedikit ya kurang memuaskan ya. Terus di potretnya ini kalian bisa ngatur juga bukan lensanya dari berapa ini? Dari 1.0 sampai f16 ya. Dan itu kalau buat ngaktifin di makronya saya udah cari-cari ya. Jadi kalian pencet titik 3 buat pengguna Poco Xiaomi ya. Dan kalian di sini udah ada tulisan makro ya. Tersembunyi ternyata. Atau saya yang kurang tahu dari room Poco ini ya lur ya. Buat atur lensanya di sini, waktunya di sini ya, seperti inilah penampakannya ya lur ya. Kalau buat interface-nya dan videonya di sini makro setelan semua. Ini cuman bisa di 30 fps aja di 1080 dan 720p ya. Jadi kalian lihat sendirilah, inilah makro pelurus semua di sini, dan mode pro-nya di sini. Kalau mau kalian ganti ke mode pro video itu tinggal diganti di sebelah sini. Nah, kalian udah bisa langsung split lah videonya, bisa kalian atur-atur sesuai hati kalian. Mungkin kalian yang pecinta konten ini adalah yang terbaik ya lur ya, karena kalian bisa ngatur sesuai dengan selera kalian, apalagi lighting kalian itu bagus ya. Kalau mau tahu hasilnya gimana, hasilnya video dan foto dari HP Poco M3 ini ya seperti ini, silahkan kalian nilai sendiri ya lur ya. Nah ini adalah contoh perekaman dari Poco M3 ya. Saya menggunakan resolusi di 1080 di 30 fps, jadi cuman bisa di resolusi 1080 dan 720 di 30 fps ya lur ya. Ini penampakannya seperti ini, dan videonya ini tanpa ada gyro eyes ya, jadi bener-bener natural banget ya. Nggak tahu ini goyang apa enggak, sepertinya nggak terlalu goyang ya. Jadi seperti inilah penampakannya ya lur ya. Kalau dari kamera depannya sendiri sih sama ya, ada di resolusi 1080 dan 720 fps itu di 30 fps ya lur ya. Ini saya pakai kamera bawaan, wah gila rame banget. Emang CFD itu harusnya Car Free Day ya, tapi ini banyak banget. Dan ini kalau kelihatan menghadap kamera, menghadap matahari, dan ini kalau membelakangi matahari seperti ini. Ternyata untuk kategori backlightnya itu kurang bagus ya, tapi sepertinya kalau untuk buat menghadap ke matahari itu bagus, lumayan lah ya. Tapi kelihatan gak natural warnanya kalau menurut saya.
Ah. Ini saya pakai kamera bawaan ya lur. Dan juga mic-nya bawaan. Jadi nggak tahu ini kelihatan apa enggak, kedengeran apa enggak, nanti saya tulis skripnya aja ya, oke? Nah, gimana lur? Minat beli apa enggak? Worth it apa enggak? Silahkan kalian tulis di kolom komentar, kita bacot-bacotan bareng, kita berspekulasi bareng ya, tanya jawab bareng. Ya pokoknya ramaikan teruslah komentar opini gadget biar terasa hidup ya lur ya. Jadi ini tuh bener-bener goib HP-nya ya, banyak banget goibnya. Dulu harganya murah, sekarang naik jadi tinggi ya toh. Terus habis itu katanya goib lagi mau keluar di RAM 8GB yang lebih bagus lagi. Tapi kalau buat spek sama sih menurut saya lebih baik kalian ke Poco X3, nambahin dikit buat yang lebih bagus lagi. Nanggung lur, itu saran saya. Tapi kalau kalian beli yang low entry yang 464 itu ya cocok ya, nggak ada salahnya beli ini karena Snapdragon 662. Jadi di sini kita mau ngasih tahu buat kelebihan dan kekurangan dari HP Poco M3 dengan harga segini, worth it apa enggak? Yang pertama kelebihan ya, teknik marketing itu harus mengeluarkan kelebihan dulu. Jadi kelebihannya baterai gede 6000 mAh, fast charging 18 watt ya, itu udah bagus banget. Terus resolusi dari layarnya itu IPS LCD tapi udah FHD plus, udah lumayan ya. Jadi bisa kalian warnanya itu cerah dan bagus banget ya toh. Habis itu udah dual stereo ya, jadi rata-rata di harga segini itu HP itu udah masih mono, tapi ini udah stereo, udah bener-bener bagus. Terkejut lah. Ya terkejut dan terngiang-ngiang ya. Dan juga saya suka di mode foto dan videonya bisa manual, jadi kalian bisa sesuai selera kalian. Dan udah dapat bokeh, udah dapat super malam, naik malam juga. Habis itu bisa video lambat, video cepat ya, time lapse, hyperlapse, slow motion sama time lapse ya, itu maksudnya. Dah itu aja kelebihannya mungkin. Kalau kekurangannya menurut saya itu di segi bodinya ya, bodinya kebesaran ya. Dan juga di warna ini saya kurang suka karena menurut saya kalau Poco M3 itu lebih bagus kalau warnanya kuning, jadi lebih elegan dan lebih ya berwarna ciri khas dari Poco M3 ya, karena ya wadahnya aja udah warna kuning jadi warna kuning lagi gitu loh. Jadi bagus. Terus apa lagi kelebihannya Mas menurut Mas? Nggak ada lagi ya kayaknya, itu aja. Ya udah itu aja. Oh ya, foto videonya bisa manual, itu bagus banget. Tapi sayangnya jeleknya di kekurangannya itu foto videonya itu banyak noise-nya, dan juga labilnya itu di foto malamnya ya. Kadang-kadang di foto malam naik malamnya itu kadang noise, kadang bagus, kadang jelek, kadang bagus ya gitu. Dan juga makronya, kalau makronya sih rata-rata normal di harga 2 sampai 3 juta itu banyak noise-nya. Nggak konsisten. Tapi rata-rata yang di HP 2 juta 3 jutaan itu bisa 4 cm, tapi di HP ini tuh lebih dari 4 cm untuk mendapatkan yang agak lebih bagus lagi di mode deepnya. Kalau di apalagi ya, di nggak ada white-nya ya lor, jeleknya ini nggak ada white-nya. Jadi udah gitu aja, dan perekaman masih 30 fps ya, udah ya standar-standar aja. Ya udah mungkin segitu aja ya kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Kita mohon maaf kalau ada salah informasi dan salah kata dalam penyampaiannya dalam review opini gadget ya. Pokoknya dukung teruslah kita, caranya di like, comment, subscribe ya. Ramaikan dan dukung terus biar kita berkembang menjadi yang lebih baik lagi ya toh. Ya udah pokoknya segini aja, kita undur diri dan tetap pantengin terus di opini gadget. Tetap tuku gadget.